Halo guys, selamat malam. Khusus untuk malam ini saya tidak sedang membahas perkara misteri, perkara horor ataupun hal-hal yang supranatural atau hal-hal yang mengenai hantu-hantu atau apa. Malam ini saya tidak membahas soal itu. Tapi malam ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan teman-teman saya yang di dunia offline. Tapi saya tarik ke sini ke dunia online agar saya menjawab teman saya dan saudara-saudara semua yang tidak mengenal saya jadi kenal saya dan jadi tahu tentang apa sih pertanyaan teman saya ini. Nah, teman-teman saya ini menanyakan seputar bisnis, tapi lucu. Dia menanyakan bisnis yang tanpa modal. Memangnya ada? Tentu saja ada. Zaman sekarang yang penting kita punya skill. Apa itu skillnya? Apalagi seorang pemula. Skillnya adalah bicara dan muka. Apakah harus good looking? Good looking? Enggak kan? Saya sendiri enggak good looking. Di sini ini skillnya adalah ngomong, mukanya tebel, alias nggak tahu malu, nggak punya malu. Tapi bukan untuk hal-hal negatif loh, tapi untuk hal positif, untuk hal bisnis. Dan apa sih bisnis yang tanpa modal? Pasti penasaran kan? Nah, di sini ada jawabannya. Ditonton video ini sampai habis, jangan di skip agar kalian paham, agar tidak terjadi salah paham, dan agar kita bisa berbagi ilmu sebisanya. Dan bisnis yang akan saya bahas ini adalah bisnis yang kelas bawah, kelas-kelas pedesaan, bukan untuk orang-orang yang punya pendidikan tinggi, bukan untuk orang punya gelar tinggi, tapi untuk orang-orang yang seperti saya yang tidak berpendidikan tinggi dan hidup di pedesaan. Nah, apa saja bisnis itu? Inilah bisnis yang pertama. Yang pertama adalah menjadi seorang dropshipper. Apa itu dropshipper? Dropshipper adalah menjualkan barang orang lain tanpa kita menyetok barang tersebut. Jadi seorang dropshipper itu tidak perlu menyetok seperti seorang reseller. Jadi sangat tidak mungkin seorang dropshipper mengalami kerugian. Selain tanpa modal, dia juga tidak akan rugi. Kenapa? Karena tugas seorang dropshipper adalah mengiklankan barang orang lain, lalu kita jualkan dan kita tambahkan harganya. Misalnya begini, saya mengenal satu orang teman saya, misalnya dia seorang penjual pakaian. Dari teman saya ini, dia menjual satu lembar pakaian seharga Rp10.000. Nah, saya mengiklankan dengan kata-kata saya, dengan ditambah detail bahan yang dia jual, dengan foto-foto yang menarik, dengan tawaran garansi. Hal itu akan menarik peminat lebih. Jadi saya mengambil dari dia 10.000, lalu saya menjual kepada pembeli 20.000 atau 15.000 rupiah. Tapi ketika pembeli datang ke saya, masuk pembeli ke saya, terus si pembeli membayar ke saya, dan saya ngambil barang dari teman saya lalu saya serahkan ke pembeli. Itu seorang dropshipper, tapi medianya online seperti Facebook. Kalau zaman sekarang Facebook itu juga sangat potensial sekali untuk berjualan karena ada fitur marketplace, ada grup-grup jual beli Facebook. Itu banyak sekali. Itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi seorang dropshipper. Nah, yang kedua adalah menjadi sales atau makelar marketing. Itu juga tanpa modal kan. Ini sifatnya lebih ke offline. Apa yang bisa dimaklari? Apa saja?
banyak yang bisa dimaklari. Misalnya begini, kamu orang yang suka otomotif, kamu melihat-lihat jualan-jualan orang lain di Facebook ataupun di mana, kamu datang ke sebuah showroom atau dealer motor bekas atau motor baru. Kamu datangi dealer motor bekas, tanya harganya sekian, harga sekian, kamu ambil fotonya, kamu tawarkan ke pembeli, dan ketika pembeli itu berminat dengan kendaraan yang Anda tawarkan, terus Anda bisa meminta komisi setelah deal, Anda bisa meminta komisi ke pembeli ataupun ke penjual. Itu kalau seorang maklar. Namun selain itu, maklar juga bisa menambahkan harga sendiri. Misalnya ketika harga sebuah kendaraan sepeda motor dari dealer harganya 5 juta, terus Anda tawarkan ke pembeli, pembeli tersebut nego, terus Anda tawarkan jatuhkan di harga 6 juta. Namun sebelumnya Anda harus konfirmasikan dulu ke penjual. Nah, setelah deal di harga 6 juta, Anda sudah mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah bersih. Itu pun biasanya masih diberi komisi lagi oleh si penjual, misalnya 100.000 atau 50.000, karena Anda sudah mendapatkan bayaran, Anda sudah mendapatkan untung yang 1 juta itu. Jadi biasanya Anda tidak mendapatkan komisi yang besar, tapi itu juga sudah menguntungkan. Selain kendaraan bermotor, ada juga kalau Anda tinggal di desa, Anda bisa menjadi seorang maklar hewan peliharaan, ternak, atau kayu atau hasil bumi lainnya, itu Anda bisa maklari. Nah, setelah yang pertama ada seorang dropshipper, yang kedua adalah maklar, yang ketiga adalah menjadi seorang pedagang. Menjadi seorang pedagang tentunya harus punya modal besar. Itu kalau kita berdagang dengan modal kita sendiri. Tapi seorang pedagang itu pasti punya kenalan, pasti punya skill, dia punya niat, dia bisa menjualkan barang orang lain tanpa kita harus keluarkan modal. Misalnya yang kecil saja, yang dari hal-hal kecil saja. Misalnya kita menjadi penjual di kaki lima, di trotoar atau di mana, atau di pinggir-pinggir pasar, tapi kita tidak punya modal, kita tinggal menjualkan dagangan orang lain. Misalnya Anda bisa membuat bakso atau yang termurah, cilok. Nah, itu cilok, Anda bisa berjualan cilok. Biasanya ada bos cilok itu, dia ada karyawan, dia mencari karyawan untuk berjualan. Nah, si bos cilok ini biasanya memberikan fasilitas, bisa juga gerobak dan ciloknya, atau sekaligus juga kendaraannya. Mungkin kalau Anda kenal, mungkin si bos ini akan memberikan kepercayaan lebih, jadi biasanya diberi kendaraan untuk berjualan sebagai inventaris. Dan itu juga tidak perlu modal, itu termasuk bisnis. Karena apa? Karena harga dari bosnya misalnya satu cilok harganya 500 rupiah, tentu saja Anda bisa menjualnya harga 600 atau 700 rupiah. Itu jika Anda jual langsung dari bos ke pembeli. Itu juga bagian dari bisnis. Nah, saya rasa cukup 3 jenis itu, mudah-mudahan menginspirasi Anda dan menginspirasi semua teman-teman saya. Dan kunci utamanya dalam berbisnis adalah yang pertama,
tidak malu, pede, dan niat. Oke, teman-teman, saya rasa untuk video kali ini sampai di sini. Besok akan membahas perkara-perkara bisnis lainnya. Mudah-mudahan menginspirasi, ataupun kalau cara pembicaraan saya atau penyampaian saya kurang berkenan atau masih belibet, tolong dimaklumi dan tolong diberi saran agar lebih baik lagi, karena saya masih sangat-sangat pemula di dunia YouTube atau dunia internet seperti ini. Saya masih sangat-sangat pemula. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.